Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Meyangsari dengan NPM 2578210. Di sini saya akan mengerjakan video hands-on tentang menjalankan contoh program bebas secara hands-on dan mengenai OAP inheritance, tulisan mini project. Oke. Pertama, kita akan mengenali apa OOP itu. OOP ini adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada pembuatan objek yang memiliki atribut dan metode. Sederhananya, kayak kita berpikir dalam kehidupan nyata, misalnya sebuah benda ini pasti mempunyai sebuah karakteristik. Nah, karakteristik ini dapat kita sebut dengan atribut dari si objek tersebut atau ya kelas tersebut. Lalu ada kemampuan. Suatu benda pasti mempunyai kemampuan, suatu hewan pasti mempunyai kemampuan. Nah, ini disebut dengan metode. Oke. Ya, ini kan objeknya tergantung mau ikan, mau tiram, mau udang. Nah, ini termasuk dalam kelas seafood. Ini objeknya. Nanti metodenya nih perilakunya ada swim dan dive. Atributnya ada wake, type, test, lalu ada hierarki kelas ya. Nah, ini juga termasuk dalam OOP juga, dan juga inheritance. Inheritance itu apa sih? Inheritance itu turunan. Seperti hubungan antara parent dan child atau orang tua dan anak. Itu kalau dalam pemrograman itu seperti dalam pemrograman itu ada superclass dan subclass. Jadi nanti si subclass ini akan mewarisi sifat-sifatnya si parentnya atau si superclass dengan ada caranya ya, dengan keyword super tanda kurung itu keywordnya. Nah, biasanya superclass ini adalah bentuk paling umumnya dari objek tersebut. Misalnya bentuk umumnya dari kendaraan bermotor, kendaraan beroda 4. Nah, bentuk umumnya apa? Kendaraan. Jadi kita masukkan superclassnya adalah kendaraan. Selanjutnya ada terbagi lagi nih nanti menjadi subclass. Jadi ini adalah childnya, ini adalah parentnya. Childnya ini ada land vehicle atau kendaraan di darat, kendaraan di air, di udara, dan di angkasa. Lalu nanti setiap objeknya akan mempunyai atribut dan metode masing-masing dengan cara override. Kalau nggak mau sama kayak ini, kalau mau sama kayak parentnya ya kita tinggal panggil aja super gitu. Langsung aja kita ke programnya. Kita tulis di sini, di sini saya akan membuat kelas hewan ya. Kelas hewan, jangan lupa huruf besar untuk pertama, lalu kita buat fungsi konstruktornya. Oke, dalamnya ada self, ada nama, dan umur si hewan tersebut. Oke, ini adalah atributnya, ini yang disebut atribut. Selanjutnya, kita panggil self, nama sama dengan nama. Ini. Umur sama dengan umur. Selanjutnya kita buat metodenya nih. Misalnya metodenya adalah makan. Kita panggil self. Biar rapi di enter aja. Max. Kita enter. Hewannya sedang makan. Hewan sedang makan. Dia tidur. Sang tidur. Set. Oke. Print. Sama ya. Hewan sedang tidur. Oke. Nah, di sini baru kita buat turunannya, namanya kelas kucing ya. Kayak ini kucing termasuk hewan. Oke, kita tulis kucing. Jangan lupa awalan dengan huruf kapital atau upper ya.
Jangan lupa kita panggil, kita pakai kurung, kita panggil parentnya, hewan, hewan. Oke, kita buat ini apa namanya, kita akan panggil si parent itu. Jadi di sini kita akan membuat anak si cewek ini juga punya atributnya si parent. Pakai super. Nah, ini super. Jangan lupa ini sudah ada di tengah. Lalu jangan lupa tambahin lagi nama dan umur. Oke, selanjutnya kita override def suara save print suara kucing apa, miau. Oke, terus def makan. Print makan Whiskas. Coba kita panggil K1 sama dengan kucing. Namanya Tomat. Umurnya 1 tahun. Terus coba kita print nanti namanya siapa ya, kucing nama K1 ya, harusnya ya K1. Coba dulu, baru kita benerin. Print K1 sedang apa nih, umurnya nanti berapa, nanti tampil. Lalu kita panggil K1 ini, ini ya, K1 makan. Itu K1 tidur. Oke, coba kita salin saja. Oke, K1 sama dengan kucing, comot. Print K1 namanya siapa? Comot. Umurnya 1 tahun. K1, kucing sedang makan Whiskas. Nih, makan. Hewan sedang tidur. Hewan sedang tidur. Oke, jadi ini tadi adalah parentnya, ini atributnya, ini metodenya. Lalu ini kelas kucing. Kita gunakan super untuk memanggil nama dan umur juga tanpa kita menulis lagi seperti ini gitu. Jadi kita masih berhubungan sama si parentnya ini. Lalu ada kita buat metodenya suara atau kita overriding, beda ya sama dengan ininya. Suara miau, terus makan, ini sama juga makan, kucing sedang makan Whiskas. Kita print ya, hasilnya ini adalah ini.
penjelasan mini project. Sekarang kita ke mini project kita, yaitu otomasi simulator network pokoknya ya. Nah, di situ tunjukkan jenis mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Oke, berarti ada di sini. Device. Tujuan program adalah memberi different class untuk perangkat jaringan kelas network menyimpan data sekaligus perilakunya. Kelasnya ada dalam device, yaitu bernama parent class, yaitu perannya adalah parent class. Lalu router device adalah child classnya, dan switch device adalah child classnya. Nah, ini khusus perangkat router dan switch ya. Info random class network device. Nah, ini dia. Class network device adalah induknya atau parentnya. Nah, di sini ada fungsi konstruktor untuk menginisialisasi objek network device. Parameternya ada hostname sama IP address. Setelah itu ada cek status, ini metodenya. Dia akan mengecek suatu koneksi dengan suatu koneksi dasar perangkat dengan ping. Jadi kalau perangkat itu nanti berhasil, dia akan ping oke. Kalau misalnya ada gagal, dia akan failed atau tidak. Pokoknya gagal. Kalau ini connection time out. Lalu ada router device, ini adalah child class. Nah, ini dia memanggil parentnya yang di atas ya. Child class dari network device khusus untuk perangkat router. Mewarisi semua atribut dari network device dan melakukan override. Nah, ini dia mewarisi atribut dari network device. Nih, mewarisi ini atributnya si network device diwarisi oleh router device. Lalu ada cek status, sama ya metodenya. Di sini dilakukan override. Kan kalau di sini if random ya, kita juga panggil dia atau kita panggil si ini ya, if randomnya dengan super cek status. Lalu kita bikin override, yaitu router hambang random, di mana di sini diminta untuk mengembalikan status umum dan status spesifik. Jadi override itu kan fungsinya untuk menambahkan status spesifik lah ya dari atribut class. Yaitu kalau dalam rentang 10 sampai 50 dia akan ping oke atau sukses. Di switch device juga begitu. Ini ada ini child class-nya, div initnya, cek statusnya, ini ya. Dia beda sama ini, jadi mereka masing-masing di override. Dia akan mengembalikan statusnya si ping hasil STP status ini, STP forwarding dan active VLANs sesuai perintah. Selanjutnya kita disuruh menjelaskan bagaimana kontrol class bekerja mengelola list objek. Berarti ada di manager. Jadi dulu sebelum ini manager kita isikan, kita itu berisi banyak ya, kayak banyak perintah-perintah di sini. Nah, kita pindahkan ada list register device, ada task history. Nah, kita pindahkan semuanya di sini. Kita pindahkan logikanya. Dan kita buat kelas network manager dulu. Nah, atributnya ada register device dan task history. Jadi yang list tadi kita ubah jadi atribut dalam kelas network manager ini. Nah, jadi di sini ada mempunyai metode yaitu menambahkan device, menambahkan objek perangkat dalam register device. Jadi di sini juga ada kalau misalnya ada duplikasi, di sini juga sudah saya pindahkan. Jika hostname-nya sudah ada, sudah terdaftar, jika belum ada, maka dia akan menambahkan device tersebut ke register device. Begitu juga dengan IP ya. Check all device. Nah, di sini adalah mengecek semua device. Di sini ada tanda ini untuk mengecek semua device-nya.
Jika parameter device type diisi, hanya perangkat dengan tipe tersebut yang dicek. Jika kosong, semua perangkat dicek. Ini memungkinkan satu metode dipakai untuk router maupun switch. Jadi, kita akan device type ini mempunyai parameter device type ini untuk tipe kelasnya. Kita memasukkan tipe kelas itu nanti, misalnya kita udah masukin hostname, terus IP address, kira-kira tipe apa yang mau dicek, switch atau router. Seperti itu. Nah, di sini ada instance-nya juga. Hasil tabel. Nah, ini nanti hasilnya ya. Nah, kalau misalnya dia error, kan kita di sini tadi ada connection error nih. Connection errornya adalah nih, connection error, terus kita alias menggunakan gagal. Jadi akan menampilkan failed error, connection timeout, connection timeout, host uncrucible, seperti itu. Lalu ada task history, jadi semuanya nanti akan masuk ke task history. Lanjut ada dev show history, menampilkan seluruh riwayat aktivitas mengecekkan perangkat. Jadi dia yang dulunya ada di sini, di nomor 4 ini, kita pindah ke sini. Menampilkan seluruh riwayat aktivitas pengecekan perangkat. Nah, kalau misalnya belum ada aktivitas, ya tampilnya belum ada aktivitas. Lalu nanti dia akan menampilkan hostname, IP address, status. Selanjutnya lakukan running program. Project. Running. Nah, kita akan menambahkan perangkat. Nah, sebelum menambahkan perangkat, coba kita langsung cek riwayatnya. Riwayat automasi, belum ada aktivitas. Ternyata belum ada aktivitas di sini. Seperti yang kita katakan tadi. Lalu, misalnya tambah perangkat nih. Masukkan hostname, router, Lampung misalnya. IP address-nya 192.168.100.1 misalnya. Ini kita akan memasukkan tipe perangkat nih. Mau router apa switch? Benarkah? Karena namanya router, berarti router kita masukin R aja di sini boleh. R. Itu router Lampung dengan IP dan ditambahkan. Selanjutnya kita tambah lagi misalnya. Apa mau cek dulu ya. Oke, sukses. Oke, routing OS aktif di router cylinder di 9. Coba kita tambah perangkat lagi, misalnya hostname-nya switch ya. Switch mana nih? Switch-nya Lampung lah. Switch Lampung. IP address-nya 192.168.200.1. Silakan switch. Kita cek. Just to switch. Ping oke. Belum ketemu ini file-nya. Kita tambah. Coba sekarang kita memasukkan IP atau nama yang sama. Router Lampung ya. Mau ngecek router Lampung apa tadi? Router, coba router Lampung misalnya. IP-nya kita bedain, coba. 100.100.1 R. Hostname router sudah terdaftar. Oke, dia menangani exception handling ya. Selanjutnya coba kita pakai hostname yang beda, IP-nya sama. Misalnya HP ya, ini HP bukan ho. Lalu kita masukkan IP yang sama, misalnya IP-nya 192.100.1. Oke, sudah terdaftar. Oke, selanjutnya kita coba cek switch-nya tadi kan belum dicek ya. Oke, masih ada. Coba kita cek. Betul nih. Masih oke. Coba kita tambahin router. Iya. 192.
Keluarnya 2 ya, karena kan kita ngecek semua jenis router yang ada, dicek status router ini router apa aja sih yang ada, ya udah dicek semua sama dia. Kenapa ya nggak mau ini? Coba kita cek terus. Nah, nih file error connection to destination has untraceable. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Bukan tantangan atau error yang tersebut ditemukan saat menyatukan semua kelas. Saat menyatukan semua kelas sih di device ya. Di device ini yang pertama kali kan baru dijelasin. Ya, pasti bingung ya pertamanya. Apa tadi overriding itu apa? Kayak mana maksudnya? Jadi kayak agak susah di bagian ini sih. Router random logikanya itu agak susah. Terus sampai yang di manager ini kayak kita kan dulu namanya bukan ini ya, bukan device, bukan ini. Jadi kita agak susah menambahkannya. Terus saya juga agak bingung di sini itu tuh sebenarnya di mana ditambahinnya. Saya agak bingung di sini juga. Lalu ada device state juga kan. Nah di sini agak bingung juga cek all device ini tuh mengecek semuanya atau tipenya aja gitu kan. Ada try exceptnya ini gimana? Dulu kan awalnya nggak kayak gini pas di sini. Karena ada self-nya gini sebenarnya gampang sih kalau udah bisa tinggal nambah-nambahin self aja. Terus demandnya oke lah, demandnya bersih ya, jadi isinya tinggal docstring, tampilkan header, menu sama mainnya. Nanti dipanggil, tampilkan header yang dipanggil, lalu kita manggil manager, network manager, strict upper, oke. Nah, di sini if tipe di sini dijalankan. Kalau dia kan disuruh masukin tipe perangkat R router, kalau S switch. Nah, misalnya kita masukin R ya, tadi keluarnya di router, masuknya ke router. Nih, ke router device manggilnya. Tuh, panggil router device, elif pilihan 3, switch device. Lalu show history. Oh ya, kita coba show history 4. Aduh, banyak banget. Oke, kita keluar. Upload video di YouTube, pastikan video dapat diakses. Oke, mungkin itu sudah cukup ya. Jelasin apa lagi? Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.